tapi kepalanya itu putus jatuh di depan mataku. Jadi itu pas untuk ngobrol pertama kali. masih pakai kepala. Iya, masih normal kayak gini kayak Kak lihat temen aku nggak gitu. Tiba-tiba kayak nggak ada jawaban, kepalanya putus. Enggak cerita dia dari mana, tapi dia tuh pernah menyebutkan kalau dia minta bantuan aku untuk mencarikan sisa tulangnya. Oh. Di Pulau Jawa. Tapi kan Pulau Jawa lebar nih. Jadi aku dulu tuh nggak menggubris itu sih kayak. Halo viewers Orami Buka-Bukaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan saya Liza Marieli Japri. Nah, kita dari kemarin-kemarin sudah pernah membahas mengenai keluarga, mengenai pasangan, mengenai wah banyak banget. Hari ini saya lagi kedatangan tamu luar biasa yang membawa nuansa baru juga untuk Orami Buka-Bukaan. Frisly! Thank you Kak Liza. Mungkin sudah ada banyak yang kenal, mungkin juga ada yang belum. Frisly ini seorang wanita muda luar biasa banget, banyak pengalamannya, banyak cerita hidupnya. Kenapa? Karena dia memiliki karakter indigo ya. Nah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Cuma memang kurang istirahat aja. Jadi matanya kalau bengkak nggak apa-apa ya Kak? Nggak apa-apa dong. Kenapa biasa tidur malam? Lebih ke baru bisa tidur kalau setelah sholat subuh kan memang. Oh gitu. Karena kalau mau tidur di bawah sholat subuh tuh udah pasti banyak yang nyamperin kayak mau cerita. Paham ya yang nyamperin gitu iya. ya. Oh alah. Jadi kalau aku kan bisa cerita ke kakak. Nah kalau ini makhluk lain yang datang ke aku gitu. Tapi ini tadi jalan kemari aman, macet. Aman. Hari ini full kegiatan. Alhamdulillah. Setelah ini nanti ada lagi. Setelah ini ada lagi ya. Thank you banget for coming. Sama-sama. Ya. Karena pasti banyak banget di luar sana. Ini menjadi menarik viewers. Kenapa? Karena banyak sekali mereka yang salah kaprah tentang indigo, tentang kemampuan yang diasumsikan aneh ini. Terus mereka bertanya-tanya apakah ini ada atau tidak ada, kan gitu ya. Jadi thank you banget for coming. Ini bisa jadi pembelajaran buat banyak orang banget, Frisly. Thank you. Terus cerita mengenai kamu dulu. Oke. Dari kapan kamu mulai menyadari si kemampuan kamu sendiri menyebutnya apa sih? Kalau sekarang mungkin title indigo tuh sudah dikenal ya sama orang-orang. Tapi kalau aku pribadi kayak Frisly Indigo tuh itu malah ada penyebutannya berkat orang-orang yang nonton aku atau orang-orang yang kenal aku gitu. Kalau aku pribadi kebetulan dari dulu kecil memang sudah terbiasa ngomong dan ketemu sama mereka. Cuma waktu kecil tuh aku nggak bisa membedakan yang mana manusia, yang mana sebenarnya bukan manusia gitu kan. Tapi pas aku itu kecil tuh umur berapa tuh? Berarti pas aku dari umur 3 tahun udah mulai bisa bicara tuh udah bawel menyebut-nyebut hal yang tidak diajarkan mama. Contoh misal? Aku anak pertama. Tapi tiba-tiba tuh aku kayak ngomong gitu kayak kalau ngapa-ngapain mama tanya, mama tanya kayak main sama siapa atau apa, terus aku selalu nunjuk kakak. Jadi mama kayak, siapa yang ngajarin kakak? Karena mama tidak pernah mengajarkan penyebutan kakak kalau kata mama. Ini umur 2-3 tahun. Iya, karena dulu kan memang yang ngejaga aku juga ibu kan. Jadi dipanggil mama ngajarin aku tuh manggilnya ibu, ibu gitu. Jadi nggak mungkin keluar kakak gitu. Tapi aku dari kecil udah nyebut kayak kakak, main terus suka lompat-lompat, tapi menjatuhkan diri sendiri gitu kayak. Jadi kata mama waktu kecil tuh aku lumayan serem. Kenapa serem? Karena aku tuh suka yang kayak ngejatuhin diri sendiri di tangga. Lompat. Kenapa? Karena aku main gitu. Oh, jadi kayak seru gitu ya? Iya. Kayak anak kecil lari-larian tapi si nggak ada lari-larian sama siapa? Iya, nggak ada siapa-siapa gitu. Jadi mama kayak, aduh, tapi anak kecil menurut mama masih wajar gitu. Sampai akhirnya mulai aku SD itu pengalaman pertama di mana aku tuh ngelihat makhluk yang serem banget. Itu jadi lagi di Bangka. Kebetulan papa orang Bangka kan, asli Bangka, Bangka Belitung. Jadi pas aku lagi di Bangka, tinggal kan sekitar rumah tuh udah kebun tuh. Main petak umpet. Pas lagi main petak umpet itu tuh aku kelas 3 SD. 3 SD aku main petak umpet, nanya lah sama om-om karena pada saat aku lagi jaga dan udah selesai aku ngeliat om-om. Jadi aku nanya pakai bahasa Bangka. Aku tanya lah kayak, om kan ninggong kawanku deh gitu, kayak kamu lihat temenku nggak? Karena aku berusaha curang kali ya. Dia nggak jawab apa-apa Kak, tapi kepalanya itu putus jatuh di depan mataku. Jadi pas itu ngobrol masih pakai kepala. Iya, masih normal kayak gini kayak Kak lihat temen aku nggak gitu. Tiba-tiba kayak nggak ada jawaban, kepalanya putus.
Terus? depan mataku. Jadi aku kayak, wah ini nggak bener nih, karena pada saat udah Respon putus, kamu teriak, kabur, lari. atau udah biasa gitu? Enggak, itu nggak biasa sih. Itu lari, bener-bener lari, nyamperin mama, nangis-nangis, terus demam sekitar 2 minggu. Oh my god. Tapi dibawa mama ke dokter juga, kayak maksudnya mama berlaku Kayak seperti ada, orang tua pada umumnya sih. Jadi mama nganggapnya mungkin anaknya, kalau kata orang kan dulu di Bangka tuh kayak, oh anaknya mungkin sawah, Iya, anaknya ini, kesurupan, itu, kemasukan, ya gitulah. banyak hal seperti itu. Terus Jadi mama semenjak itu mulai tuh kayaknya aktif banget. Semenjak kejadian itu aku udah bener-bener kayak aktif banget, yang kayak ngelihat dari mana aja tuh kayak mereka dateng nyamperin aku. Jadi udah yang apa ya, meracau kali ya ngomongnya tuh udah sembraut gitu, nyebut ke mama kayak, ma ada ini, ada perempuan dengan rambut panjang, ma mukanya serem, ma itu gede banget. Jadi mama udah kayak, wah kayak nggak bisa nih anaknya, harus di, kalau kata kita bahasa iya betul, di biasa gitu Rukia kayak gitu ya, Kak. Jadi udah pernah semua. Tapi ternyata nggak ngaruh ya. Tidak ngaruh. Karena sampai saat ini Kalau antenanya bagus mah diapain juga tetap aja ya frekuensinya ditangkap. sampai saat ini masih mencari hantu ya kegiatannya kayak Terus gitu. tapi akhirnya perlahan-lahan orang tua keluarga mulai menerima. Mundur sebentar. Yang di awal-awal itu jadi ada nggak penolakan yang kamu ngerasa kayak, kok gue aneh sendiri, kok apakah gue gila, apakah apa gitu, ada nggak papa, mama? Banyak, maksudnya kalau dari mama pribadi, karena dulu itu mama punya pengalaman yang sama. Jadi kebetulan mama juga bisa kayak aku, tapi hilang dengan sendirinya. Jadi mama mungkin berharap, aduh jangan sampai anak gue kayak gue gitu, kalau kata mama ya. Jadi mama tuh ngedidik aku pada saat aku menyebutkan kayak, mah ada temen, mah ada ini. Mama selalu kayak, enggak, itu kamu kecapean. Jadi kalau aku kayak ngeliat udah penyangkalan. Iya, menyangkal banget Kak. Jadi yang kamu juga jadi mempertanyakan, ini gue bener apa kagak sih? Bener, aku kayak yang kayaknya emang tidak ada tuh yang namanya hantu gitu. Karena pada saat aku ngeliat tuh aku kayak baru mau ngomong, aku udah kayak udah diem gitu. Jadi aku kayak oke, nggak kesebut gitu. Baru lagi ngeliat, nggak boleh ngasih tahu, karena kalau dulu ketika aku ngeliat orang pasti ada apa gitu di samping-sampingnya. Jadi aku kayak, oh ternyata harus diem ya, nggak boleh bicara gitu. Jadi kamu belajar untuk shutdown. Iya. Perasaannya gimana? I mean kayak itu mungkin sama aja kayak, mungkin ini kayaknya kesannya aneh ya, tapi mungkin sama aja kayak anak yang jago lukis tapi kemudian dibilang sama orang tuanya, enggak, yang penting tuh matematik, nggak usah lukis. Ada nggak sih perasaan kayak gitu? Perasaan kayak gitu ya lebih ke, kalau dulu aku memang ngerasa aku yang aneh. Karena mungkin mama juga kan ngajarin aku untuk apapun udah tahan, nggak boleh bicara, nggak boleh gitu, kayak enggak itu cuma mimpi, itu karena kamu capek. Jadinya aku ngerasa kayak, oh oke, nggak ada, ini semua nggak ada. Tapi di lain sisi aku tidak bisa memungkiri itu, karena aku ini selalu bareng Marsha gitu. Selalu ada anak kecil ini gitu loh, kayak yang selalu kayak kemanapun Frisley kok ada dia ya, ada dia ya gitu. Jadi walaupun aku tidak bisa bicara ke mama, apapun tuh aku sharing dan aku ceritakan ke Marsha. Feel better atau kembali mempertanyakan kewarasan gue nih gitu? Feel better banget sih, jauh lebih enak, tapi tetap ada sisi mempertanyakan itu. Bahkan aku kayaknya memang bener deh kalau ini semua cuma halusinasinya anak kecil gitu ya dulu. Sempet nggak sampai ada momen-momen kamu kayak meringkuk sendiri, nangis, frustrated gitu? Pasti, SD sampai SMP tuh itu bener-bener yang mana aku mau berangkat sekolah aja tuh rasanya aku takut sampai bisa gemeteran. Karena aku nggak siap gitu, kayak aku udah di kamar aja tuh udah banyak banget gitu nyamperin Frisley. Ngapain aku harus keluar lagi gitu. Jadi aku lebih milih buat di rumah udah kayak diem aja. Aku lebih milih buat apapun, kalau ada apa-apa aku akan cerita sama Marsha. Kalau di sekolah kondisinya gimana kamu? Gimana kamu bisa fokus sama sekolah, tugas-tugas, dengerin guru gitu? Untungnya aku dapet temen yang kalau kata orang temen hayalan atau temen apapun Si itu. Marsha ini? Si Marsha ini adalah sosok yang sangat amat baik sama aku Kak. Jadi dia tuh malah bilang kayak ketika aku bertemu dengan makhluk lain, Fishy bicara dalam hati, karena kalau tidak nanti Fishy tidak punya teman. Dia tuh kasih tahu gitu. Jadi aku kayak, oh oke,
oke, ketika aku bertemu dengan sosok perempuan serem, aku akan ngomong mati, lo mau ngapain kesini gitu. Dan dia bisa nyaut balik. Dia malah jawab, jadi aku kayak connecting soul to soul gitu kayak. Iya, bener-bener aja gitu ya. Bener-bener lebih ngerasa ringan sih dari kalau bahasa sebelumnya. Kerennya ngomong pakai bahasa kalbu. Ngomong pakai bahasa batin gitu. Tapi berbicara Marsha, so how did you find her gitu? Kapan pertama kali Marsha muncul, Marsha hadir atau kamu menemukan? Kalau ditanya kapan muncul, menurut Frisly dan menurut cerita Mama pada saat ini ya, karena Mama sekarang udah sangat amat terbuka. Marsha ini yang lari-lari bareng kamu, iya, tangga itu. Kalau menurut Mama dia, jadi kata Mama dari mulai aku mulai bicara dan aktif, jadi kata Mama aku masih belum lancar lari atau kayak jalan gitu, tapi aku udah fasih, bukan fasih ngomong, tapi udah ada aja kosakata pelafalan apa yang keluar gitu. Kayak manggil ibu, bu gitu kan. Kayak Ma, kakak walaupun bukan kakak, mungkin tata atau apa, tapi kata Mama aku tuh bawel banget dan sering tiba-tiba nunjuk waktu kecil. Nah sepertinya memang dia, karena dulu memang mamaku, aku tinggal di rumah bekas rumah Belanda. Tapi nggak direnov, jadi cuma kayak masih dicat, cuma memang dalamnya tuh masih full banget dengan bentukan ya rumah Belanda. Dan sepertinya memang aku menemukan dia di situ, karena yang aku ingat pada saat aku mulai bisa mengingat tuh, yang aku ingat cuma aku pernah main sama dia di kolong. Jadi tanggaku bentuknya tuh muter, di bawah, iya di bawahnya itu ada kayak gudang kecil untuk taruh mainan. Oh, jadi kamu sering main ke bawah situ sebenarnya untuk mengambil mainan kamu. Iya, tapi malah ketemunya sama ini si Marsha gitu. Jadi Marsha tuh sangat amat menerima aku menjadi temannya dari dulu kecil. Oh, yang mungkin waktu itu kamu panggil kakak karena mungkin posisinya dia lebih tinggi kan? Iya. Tapi dia sampai dengan sekarang stuck sih. Maksudnya begitu-gitu aja gitu. Iya, begitu-gitu aja. Jadi nggak tumbuh. Jadi sekarang malah harusnya dia yang manggil aku kakak sih. Iya, ketuker. Tapi ya sudah ya, biarkan muda terus. Lebih ke dia sih bilang usianya udah ratusan berarti ya kak. Jadi untungnya pernah nggak cerita? Maksudnya dia siapa, datang dari mana, asalnya di mana gitu. Terus kenapa dia stuck between two worlds gitu? Kan kadang-kadang katanya kalau misalnya masih gentayangan kayak gitu berarti kan stuck nih di antara dua dunia nih gitu kan. Kalau dia bahkan dia mengaku kalau dia itu adalah jin. Jadi dia bilang kalau dia itu ada dari pohon rumah dulunya, zaman dulu sebelum kita merdeka bahkan dia itu memang sudah ada di depan rumah itu dan menyaksikan pembunuhan atau pembantaian si anak kecil ini. Jadi dia meniru menjadi bentuknya dan merekam semua memorinya dan disampaikan ke aku gitu. Oh, I see. Jadi dia malah nyeritain gitu kayak zaman dulu tuh sebenarnya keadaannya seperti ini, dulu tuh seperti ini, bangsa kalian tuh nggak bisa berkutik karena kalau udah penyebutan dari mereka, apapun yang dikeluarkan sama mereka itu harus kita lakukan gitu. Jadi dia malah cerita banyak banget tentang hal yang tidak ada di buku sejarah, yang menurut aku itu jauh lebih pelajaran ya buat Frisly gitu. Jadi si Marsha ini sendiri sebenarnya orang Indonesia atau orang Belanda? Mamanya ibu dia tuh orang Indonesia, tapi papanya tuh orang Belanda. Bener-bener Belanda. Oke, tapi pada saat ada penyerangan itu ya kena juga lah. Papanya malah yang menyerang dia sendiri. Oh alah. Jadi memang kayak dari kecil papanya ini selalu sering banget marah-marah sama mamanya lah, ngedorong mamanya dan disaksikan sama anak kecil ini. KDRT gitu. Lah ya kalau zaman sekarang. Iya ya. KDRT. Dulu mah. Makanya aku bilang sama Marsha, Kak, kenapa dia nggak punya apa medsos? Kalau dia mungkin viral kali ya. KDRT ya. Iya. Jadi dia kayak gitu, dia nyeritain semuanya sih. Cuma kalau ditanya, tadi kan kakak bilang kayak dia cerita nggak dia dari mana? Enggak cerita dia dari mana, tapi dia tuh pernah menyebutkan kalau dia minta bantuan aku untuk mencarikan sisa tulangnya. Di Pulau Jawa. Tapi kan Pulau Jawa lebar nih. Jadi aku dulu tuh nggak menggubris itu sih, kayak ya udah. Oke. Terus kamu sendiri kan ini kan kayak penglihatan ya, tapi ada nggak yang datang melalui mimpi atau intuisi? Kalau mimpi itu dulu sih waktu SMP SMA tuh mimpi, tapi kalau sekarang enggak, karena pada saat aku datang ke satu tempat aku malah jatuhnya bisa merewind dulunya pernah terjadi apa karena ada yang cerita nih di kanan kiri dan kayak nonton aja gitu, kayak tek
lewat terus tiba-tiba aku kayak oh ya udah aku udah tahu aja dulu tempatnya seperti apa, kejadiannya seperti apa, pada tahun berapa ada kejadian kayak gitu. Terus kamu pernah dengan kondisi unik kamu ini gitu, pernah nggak dibully di sekolah? Ada nggak teman-teman yang akhirnya tahu nih bahwa Frisly-nya temannya seperti ini gitu? Pernah. SMP tuh aku gak punya temen, bisa dibilang gak punya temen. Paling cuma satu. Kan kamu selalu ngomong dalam hati, jadi harusnya mereka tidak tahu your uniqueness dong. Nah tapi kalau mereka nganggapnya aku tuh caper, kayak bisa yang tiba-tiba guru agama, ya kan nggak ada yang tahu ya Kak. Jadi kakak pernah nggak sih ngalamin kesurupan massal di sekolah gitu? Iya, itu pernah sering dengar ceritanya, nggak ngadepin sendiri ya. Tapi kayak OSIS ada acara terus kesurupan massal gitu. Nah itu dialami sama aku pada saat aku SMP gitu. Nah tapi tanpa aku cerita, guru agamaku tuh nyamperin kayak Frisly bantu bapak tahu kamu bisa. Di situ aku masih belum ngerti cara buat kayak ada orang kerasukan tuh harus kita apain. Aku ngeliat sih di belakangnya ada hantu besar gitu kayak badan manusia tapi ada yang megangin atau dipeluk. Aku ngeliat tapi aku nggak ngerti gitu. Harus diapain gitu. Cuma kalau dibulinya itu dulu bukan karena aku indigo. Oh, justru bukan karena itu. Bukan, karena aku memang mulai masuk ke dunia entertain pada saat SMP dan mereka menganggap aku ini apa ya? Mengada-ngada. Kayak kepengen jadi artis, akhirnya aku mengada-ngada semuanya gitu. Jadi si teman-teman ini mengatakan bahwa lu ngarang-ngarang aja loh. Iya, itu yang pertama. Yang kedua karena aku terbiasa ngomong aku kamu dari dulu, karena kan jujur aja nih aku dari daerah kan, aku dari Bangka gitu. Kita kan tetanggaan, kamu halamanku Belitung. Aku dari Bangka gitu kan. Nah pas ke Jakarta aku nggak ngerti penyampaian gue lu dan terbiasa dengan aku kamu. Jadi kamu pindah Jakarta SMP? SD kelas 6. Jadi buat mereka itu aneh banget sih, kenapa aku kamu sih? Iya gitu. Kayak caper banget cewek ngomong ke cowok kakak kelas lah kayak ini aku kamu, ngapain lo so cantik, so imut, so ini, semua penyebutannya tuh datang ke aku. Sampai aku tuh pernah dibully, aku inget banget. Sebenarnya aku udah maafin sih karena aku juga udah ketemu lagi sama orangnya, tapi masih di bawah alam sadarku ya, kali ya. Ada lah. Masih kalau di psikologi nggak ada yang namanya lupa. Iya gitu. Jadi masih nempel banget kayak aku tuh pernah di teks di SMS dulu zamannya masih pakai handphone kecil. Di SMS waktu SMP tuh dia sampai ngomong kayak nggak ada kerjaan ya, sini ke rumah gue cuciin piring gue, banyak nih lo tuh lebih cocok jadi pembantu, dasar cewek nggak bener. Semua tuh kata-kata kayak keluar dan itu yang baca tuh mamaku. Kan nih kenapa dia? Tapi handphone kamu? Handphone aku, karena mama aku ini emang tipikal yang udah ada perjanjian. Jadi aku sampai SMP sampai jam 8 malam doang boleh megang handphone. Selebihnya tuh handphone harus dikumpulin ke mama. Jadi mama megang, mama kayak kenapa ini yang mana orangnya gitu. Tapi mamaku tuh pembawaannya tuh sangat amat tenang ke orang lain. Kalau anaknya cuma begitu doang, tapi pada saat ketemu orangnya mah santuy berat. Iya, karena menurut mama tuh ngajarin ke aku jangan direspon. Anggap aja dia memang ada gangguan. Kalau kamu respon, kamu nggak ada bedanya sama dia gitu. Jadi kayak udah biarin aja. Jadi mama pas ketemu kayak, hai kamu namanya ini ya, apa kabar gitu. Terus aku kayak, iya kan, nah itu Pak. Itu perasaan Frisly pada saat itu. Aku kayak, kok mama gini, sedangkan mama baca. Tapi aku nggak bisa apa-apa. SMP tuh aku tidak bisa bersuara sama sekali, dan aku menerima semua tuduhan sampai dikatain cewek nggak benar, ini itu keluar, dan aku kayak diem aja. Walamin setelah itu ternyata di belakang lagi reka adegan. Dan itu benar semua? Benar. Dan setelah itu mama juga diajak ngomong sama kepolisian sana kayak, Bu, nanti anaknya pas udah lulus SMA masukin kepolisian aja, karena di bagian kami juga kayak butuh yang kayak gini gitu.